Shalom anak-anak kelas 8A, selamat pagi menjelang siang. Silahkan open kamera. Hai Kezia, Erika. Ya, Milo silahkan. Areta. Aduh, Areta belum mulai matematika udah pusing. Letis, Rachel. Yang lain silahkan open kamera. Halo. Alika, Alan, Verisa, yang lainnya juga Eva, Niko. Oke, halo. Nara, Alan. Pako, di manakah Pako? Oke, anak-anak. Kita akan segera mulai kelas matematikanya. Mari kita berdoa ya. Kita berdoa dulu. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan pada pagi hari ini. Anak-anak boleh kembali bertemu dalam kelas matematika Tuhan. Ya Bapak, hari ini kami akan membahas soal-soal tentang bangun ruang sisi datar. Kami mohon pertolongan Tuhan, hikmat dan kecerdasan daripada-Mu sehingga anak-anak boleh memahami materi ini dengan baik. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak. Oke, baiklah Verisa. Kita akan bahas soal yang kemarin hari Senin sempat Miss minta kalian untuk coba kerjakan di rumah. Sudah ada yang nyoba kerjakan LKS-nya? LKS halaman 108 sampai 110. Oke, nomor berapa yang sulit? Sebentar. Tugas bangun ruang. Ya, hari ini kita bahas soal halaman 108 sampai 110 dulu. Kemudian nanti Miss akan umumkan kegiatan selanjutnya, nomor 17. Oke, sebentar. Coba kamu lihat-lihat kembali soal-soalnya ya. Anak-anak, kita akan bahas mulai dari nomor 1 ya. Baik, anak-anak kita akan bahas soal yang ada di LKS halaman 108 sampai 110 dari nomor 1 sampai 4. Kemudian 17, 21, 23, dan 27. Ya, ada 8 soal. Bagi yang mau menjawab, boleh silahkan angkat tangannya. Silahkan angkat tangan kalian. Nanti Miss tunjuk baru kalian jawab ya. Dapat poin tambahan. Oke, sebentar. Oke, baiklah. Kita mulai dari nomor 1. Perhatikan gambar di samping. Garis AH pada kubus ABCDEFGH disebut apa? Silahkan, siapa yang mau menjawab? Angkat tangannya ya. Alan, oke silahkan Alan. B, diagonal bidang. B, diagonal bidang. Ya, betul sekali ya. Ini jawabannya B. Diagonal bidang. Ya, kalau garis miring yang ada di sisi atau di bidang suatu bangun ruang itu namanya diagonal bidang. Artinya diagonal itu garis miring, bidang yang ada di bidang gitu ya, atau sisi. Bidang dan sisi bersinonim ya, sama saja artinya. Oke, kita lanjut nomor 2. Nomor 2. Perhatikan gambar. Nah, di sana diberikan gambar jaring-jaring. Ya, jaring-jaring bangun ruang. Yang mana yang harus kita hilangkan, peta yang mana yang harus kita hapus atau hilangkan supaya jadi jaring-jaring balok. Gambar ini menjadi jaring-jaring balok. Oke, sudah ada 2 orang angkat tangan. Erika, silakan Erika duluan. Miss. Ya. A. Apa saja angkanya di situ? 1, 4, dan 9. 1, 4, dan 9. Ya, A, betul ya. Jadi yang nomor 1, nomor 4, dan nomor 9 ini dihapus. Ya, jadi kalau kita lipat-lipat, itu tidak ada kertas yang bertumpuk atau overlapping ya. Jadi untuk yang terbaik, pilihan terbaik yang ada di opsi di sini yang harus dihilangkan adalah peta nomor 1, 4, dan 9. Oke, good. Kita lanjut nomor 3. Dea, silahkan. Baca soalnya, Miss. Ya? Dibaca soalnya. Dibaca soal. Boleh Dea bantu baca soal. Miss belum baca soalnya. Oke, silahkan Dea. Sebuah bangun ruang memiliki ciri-ciri berikut. Bangun ruang yang dimaksud adalah C, 5 segi 5. 5 segi 5. Bisa menunjukkan kenapa 5 segi 5, Dea?
Karena punya 5 diagonal bidang. 5 diagonal bidang. Ini kuncinya ya. Oke, coba kita Miss gambar 5 segi 5-nya. Kurang lebih begini ya. Untuk 5 segi 5. Oke. Kita cek. Mempunyai 6 sisi, benar nggak ya 5 segi 5 punya 6 sisi? Sisi alas 1, sisi tegaknya masing-masing. Di setiap sisi ada sisi tegak, berarti ada 5 tambah 1, 6. Betul. 10 rusuk. Rusuk alas ada 5, rusuk tegak juga 5. Ya, betul. Kemudian mempunyai 6 titik sudut. Titik puncak 1 titik puncak, lalu 5 titik sudut di alas. 5 tambah 1, 6. Oke, good. Sekarang 5 diagonal bidang. Di mana letak diagonal bidangnya, Dea? Letak diagonal bidangnya di mana? Di ngadep ke rusuk di dekat alasnya itu bukan, Miss? Di Dari alas. 3. Ya, oke. Sebentar. Miss gambarkan dulu. Mungkin untuk jaring-jaring limas itu kalau kita buka berdasarkan rusuk tegaknya, jadinya seperti gambar bunga gini ya, bunga bintang. Jadi ini alasnya. Ya. Nah, sekarang diagonal bidangnya kita dapat dari mana? Nah, tadi dia bilang dari alasnya. Oke, coba kita gambar ya. Benar nggak ada 5? Diagonal bidang itu kan pengertiannya kita membuat garis miring atau garis diagonal dari 2 titik sudut berhadapan. Ya. Nah, kalau dari bidang tegak, ini kan berupa segitiga ya. Kita tidak bisa buat diagonal bidang di bidang segitiga, nggak bisa. Berarti cuma bisa di alas ya. Jadi 1, 2, ini diagonalnya ya. 3, 4, 5. Itu dia. Benar ya. Jadi mempunyai 5 diagonal bidang. Yang penting ada 2 sudut berhadapan. Ini 2 sudut berhadapan namanya ya. Nah, karena segi 5, jadi punya 5. Oke, good. Kita lanjut. Bisa dilanjutkan? Atau ada pertanyaan sampai di sini anak-anak? Mulai dari unsur-unsur, jaring-jaring. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Kalau jelas boleh kasih respon jempolnya. Oke, 5 orang saja. 6, oke. 7. 11 orang. Yang lainnya gimana? Oke, jelas. Oke. Oke, good. Kita lanjut ya. Nomor 4. Nomor 4 ada yang mau coba? Oke, Erika. Silahkan, Erika. Kasih caranya, Miss. Pakai cara. Oh, AC sama dengan akar pangkat AB pangkat 2 tambah BC pangkat 2. Terus, Pelan-pelan. oh, oke, sorry. Jadi pertama cari AC. Sama dengan? Akar pangkat AB pangkat 2 tambah BC pangkat 2. Oke. Terus akar pangkat 12 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2. Oke. Selanjutnya. Terus 144 tambah 25. Akar pangkat ya, 144 tambah 25. 144 ditambah 25 jadinya akar 100. 169. Sebenarnya 13. Si AC panjangnya 13 cm. 13. Terus dikali 7. Oke, cari luas ACGE-nya. Gimana caranya? AC-nya dikali CG. Dikalikan dengan CG. Oke. 13 Jadi 13 kali 7 hasilnya 91. Oke, very good. Ya, jadi ini
bidang diagonal, perhatikan, dengarkan baik-baik anak-anak. Bidang diagonal pada balok dan kubus itu berbentuk persegi panjang, ya. Jadi bidang diagonal pada kubus maupun balok itu berbentuk, ataupun prisma lainnya ya, berbentuk prisma segi empat lainnya, bidang diagonalnya berbentuk persegi panjang. Jadi kalau diminta cari luasnya, itu adalah panjang kali lebar pada bidang diagonal tersebut ya. Jadi di sini kita harus cari tahu dulu AC-nya berapa panjangnya, setelah itu baru kita bisa cari luas bidang diagonal. Oke, benar sekali jawabannya C. Oke. Baik. Kemudian silahkan kalau masih ada yang mau nyatat, silahkan dicatat dulu anak-anak. Anak-anak tetap on kamera ya. Tetap on cam, silahkan. Mudah-mudahan cukup jelas ya untuk nomor 4 ya. Nanti kita akan lanjutkan ke yang nomor 17. Nomor 17. Di sini ada trapesium ABCDEFGH, di mana dikatakan bidang ABFE sejajar dengan DCHE, ya, dengan panjang AB 4 cm, BC 6 cm, AE 8 cm, BF 5 cm. Oke. Ditanya luas permukaan prisma. Nah, Miss mau tanya dulu ke kalian, ini jenis prisma apa ya? Prisma apa namanya? Dea, silahkan. Trapesium. Prisma trapesium, betul. Jadi ini bisa Miss putar gambarnya ya, supaya Miss lebih jelas melihat unsur trapesiumnya. Jadi ini yang Miss arsir dengan garis hitam adalah bidang trapesiumnya sebagai alas dan tutup. Oke, sekarang kita pindahkan unsur-unsurnya tadi. Diketahui AB 4 cm, BC adalah 6 cm, AE adalah 8 cm, dan FB adalah 5 cm. Bisakah kalian mengidentifikasi atau melihat di situ yang mana tinggi prismanya? Yang mana tinggi prisma? Yang mana jadinya sebagai tinggi prisma? Yang mana tinggi trapesium? Ada yang mau mencoba? Menjawab? Memberikan pendapat? Silahkan. Yang mana ya tinggi trapesium? Yang mana ya tinggi prisma? Ya, Dea, coba. Kalau tinggi trapesium itu kayaknya yang 4. Tinggi trapesiumnya adalah sisi AB ya, sama dengan 4 cm. Betul. Lalu tinggi prismanya yang mana, deh? Yang BC. 6. BC, very good. Ya, jadi itu ya, sudah bisa. Jadi sekarang apa yang harus kita cari dulu? Kita cari, lihat kalau mau nyari luas permukaan prisma itu kan rumusnya 2 kali luas alas, tambah keliling alas, kali tinggi prisma, kan gitu ya. Nah, keliling alasnya ini udah semua belum diketahui sisinya untuk mencari keliling alas. Belum ya? Kita harus cari tahu dulu sisi EF. Cari panjang EF dulu. Berapa panjang EF? Ya, jadi Miss pindahkan ke sini gambarnya. Oke, ini trapesium siku-sikunya. Sisi sejajarnya 8 dan 5, tinggi trapesiumnya 4. Nah, jadi kita bisa buat garis bantu di situ. Jadi ini yang sejajar, situ 5, berarti ini 3, tingginya 4. Bisa kita cari ini EF-nya? Pakai
triple Pitagoras, kalau ingat triple Pitagorasnya. Ya, jadi pakai triple Pitagoras. Atau teorema Pitagoras. Boleh juga, jadi 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Jadi EF-nya sama dengan 5. Ya. Dengan menggunakan teorema Pitagoras. 3, 4, 5 ya triple Pitagorasnya. Kemudian langkah kedua kita bisa cari luasnya dulu. Atau keliling, kan kita sudah cari panjang EF ya biar nyambung. Sekarang kita cari kelilingnya dulu. Keliling alas berarti sama dengan keliling trapesium. Yaitu 8 tambah 4 tambah 5 tambah 5. Kok 5-nya ada 2, Miss? Nah, kenapa 5-nya ada 2? Ini kan EA 8 ya, AB 4, FB atau BF 5. FE 5 juga, kan kita tadi udah cari ya. Pakai Pitagoras. Jadi ini berapa? 12 tambah 10, 22 cm. Langkah selanjutnya kita cari luas. Luas alas sama dengan luas trapesium, karena alasnya berbentuk trapesium. Apa rumus luas trapesium? Siapa yang bisa? Silahkan angkat tangannya. Alan. A tambah B kali T bagi 2. A tambah B kali T, atau A tambah B bagi 2 kali T boleh. Ya. Oke, jadinya 8 tambah kali tinggi trapesium ya. Tinggi trapesiumnya 4. Jadi berapa itu? Berapa ini Alan? 26. Iya, 26 cm kuadrat. Oke, saatnya kita masuk ke rumus luas permukaan. Informasinya sudah lengkap kita miliki, kita udah punya keliling alas, udah punya luas alas ya. Jadi tinggal masukkan ke rumus umumnya, yaitu luas permukaan sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Ya, sama dengan 2 kali 26, lalu ditambah 22 kali tinggi prismanya berapa tadi? 6 ya. Oke. Berapa hasilnya ini? (52) ditambah 132 sama dengan 184 cm kuadrat. C jawabannya ya. Silahkan dicermati anak-anakku. Nomor 17. Demikian caranya, mudah-mudahan bisa dibaca tulisannya Miss Intan, bisa dibaca enggak? Kalau ada tulisan yang kurang jelas atau tidak jelas, silahkan tanya. Miss itu tulisannya apa misalnya gitu. Kayak KLLA itu keliling alas ya. Oke, itu ya. Oke, bingungnya di mana Evra dan juga Wika? Boleh sampaikan di kolom chat. Bingungnya bagian mananya bingung?
Oh ya, Miss ulangi sekali lagi. Jadi tinggi prisma adalah jarak antara alas dan tutup pada prisma. Kalau di sini alas dan tutupnya berbentuk trapesium, berarti tinggi prismanya adalah jarak antara trapesium yang bawah dan yang atas. Atau di sini kalau gambarnya di samping ya berarti jarak antara kiri dan kanan ya. Intinya jarak antara dua bangun datar yang sama, yang sejajar, yang dinamai dalam prisma itu. Kemudian kita cari ambil trapesiumnya ya. Yang mana tinggi trapesium? Berarti ada pada salah satu sisi pada trapesiumnya. Ya, kalau BC itu kan bukan sisi pada trapesium. Jadi BC itu adalah, tapi BC itu adalah tinggi prisma, jarak antara alas dan tutup pada prisma. Nah, yang adalah tinggi trapesium itu HB ya. Nah, dari sana kita cari EF. Cari EF dulu, yaitu sisi miring trapesiumnya, pakai teorema Pitagoras. Kenapa dapat angka 3 di sini, Miss? Jadi di sini EA itu kita potong ya, berdasarkan kita buat garis tinggi dari F ke EA, tegak lurus dengan EA ya. Jadi di sini kalau FB itu panjangnya 5, di sini anggaplah Miss namai dengan anggaplah di sini D gitu ya. DA-nya juga 5. Terus sisanya si ED itu berarti 3 cm ya. Karena itu kita bisa pakai teorema Pitagoras dengan 3, 4, sisi miringnya berarti 5. Nah, cari dah keliling alas, menjumlahkan semua sisi pada satu trapesium saja ya. Oke, setelah itu cari luas trapesium, luas alasnya yaitu berupa dengan rumus luas trapesium. Baru masuk ke rumus umum. Jumlahkan. Dapat deh. Ya. Oke, anak-anak. Ada pertanyaan? Silahkan tanya. Atau bingung mau nanya apa? Coba sambil dicatat, sambil ditulis nanti bisa nanti tahu dah bingungnya di bagian mana, terus bisa tanya trapesium. Oke. Baik, bisa Miss lanjutkan ya? Miss lanjutkan, boleh? Oke. Yang nomor 21. Perhatikan kerangka, di sini ada kerangka kubus, balok, 5 persegi, dan 5 segitiga sama sisi. Ya. Ditanya dengan ukurannya masing-masing, sudah tertera di gambar ya. Jika disediakan kawat dengan panjang 4 meter, untuk membuat kerangka 4 ke 4 bangun ruang tersebut, panjang sisa kawat yang tidak terpakai. Nah, berarti di sini kita harus cari tahu atau hitung panjang kawat minimal untuk membuat kerangka. Nah, 4 meter itu sama dengan berapa senti? 400 cm ya. Ingat kembali, 4 meter sama dengan 400 cm. Ya. Nah, yang kita harus kerjakan di sini adalah kita cari satu persatu. Ada yang sudah ketemu ini? Penyelesaian nomor 21. Tadi yang ini udah ya, C ya. Nah, nomor 21 penyelesaiannya kita cari panjang kerangka masing-masing. Kubus. Kubus punya berapa rusuk? Siapa yang bisa jawab? Silahkan angkat tangannya. Kubus memiliki berapa buah rusuk? Anak-anak, rusuk kubus. Nah, alasnya 4. Ini ya, berapa? Ayo. Rusuk kubus adalah, banyaknya ada 12. 12 rusuk kubus ya. Berarti di sini 12 kali R atau 12 kali sisi. 12 kali 8 sama dengan 96 cm. Itu panjang kawat minimal untuk kubus. Sekarang untuk balok. Balok
Gimana caranya nyari panjang kerangka balok? Kita lihat pada balok itu ada 4 rusuk yang merupakan rusuk panjang. Jadi 4 kali panjang, tambah lebarnya juga 4, tambah tingginya juga 4 ya. Jadi ini panjangnya 16, lebarnya 8, tingginya 8. Jadi di sini 4 kali 16 tambah 4 kali 8 tambah 4 kali 8. Berapa ini? 4 kali 16, 64, 4 kali 8, 32, ini juga 32. Jadi total panjang kawat untuk kerangka balok adalah 128 cm ya, betul ya? Sini aja ya, 128 cm. Ingat ini panjang, ukuran panjang, jadi nggak usah pakai pangkat 2 ataupun pangkat 3 ya. Nah, lalu sekarang kita mau lihat yang limas persegi. Di sini limas persegi, berarti alasnya berbentuk persegi. Kalau ukuran alasnya 8, yang ini juga 8 ya. Jadi untuk limas persegi 4 kali rusuk alas ditambah 4 kali rusuk tegak. Ya, karena alasnya kan punya 4 rusuk, ini juga 4 garis di sana ya, rusuk itu garisnya. Yang ini ya. Berarti alasnya 8, 4 kali 8 ditambah rusuk tegaknya juga 8, 4 kali 8 lagi sama dengan 32 kali 2 ya, 32 tambah 32. Sama dengan 64. Nah, yang terakhir kita cari adalah prisma segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi nih berarti alasnya yang berupa segitiga itu ukuran panjang ketiga sisinya adalah sama, ya. Jadi di sini prisma segitiga sama sisi. Berarti karena rusuk alas dan tutup sama udah pasti ya. Berarti alasnya ada 3 rusuk, tutupnya 3 berarti 6. 6 kali rusuk alas tambah 3 kali rusuk tegak. Sama dengan 6 kali 8 tambah 3 kali 8. Sama dengan berapa? 6 kali 8, 48. 3 kali 8, 24. Sama dengan 72 cm. Tuh ya. Nah, kita sudah punya panjang kerangka keempat bangun ruang itu. Lalu apa yang kita lakukan selanjutnya? Niko, selanjutnya ngapain nih Niko? Setelah kita hitung masing-masing panjang kerangka bangun ruangnya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Niko? Halo Niko? Niko? Dimanakah Niko? Halo, Miss. Iya. Lanjutnya, langkah selanjutnya apa Niko? Habis di 6R alas 3R juga 6,8. Setelah mencari panjang kerangka masing-masing bangun ruang, sekarang ngapain? Untuk mencari panjang sisa kawat. Panjang sisa kawat dikurangin, Miss. Iya. Totalnya udah dapat belum? Niko baru sampai 20, Miss. Soalnya kemarin sorenya pergi makan. Oke, iya. Miss kan nggak minta kamu kerjain semua, beberapa soal aja Niko. Ya udah, oke. Sekarang kita cari totalnya dulu ya, Nik. Jadi ini
Ya, nggak apa-apa. Ini kita totalin semua. 96 tambah 128 tambah 64 tambah 72. Berapakah totalnya? 96 tambah 128 tambah 64 dan ditambah 72. 360, betul ya. Jadi total kawat minimum yang kita perlukan adalah 360 cm. Lalu langkah terakhirnya kita bisa cari sisa kawatnya. Dikurangin kata Niko tadi, betul. Sekarang baru kita kurangkan. Sisa kawat 400 dikurangi 360. Berarti sisanya adalah 40 cm. Boleh kalau langsung boleh. Jadi tadi mungkin Niko maunya langsung ya 400 dikurangi 96 dalam kurung 96 tambah 108 tambah 64 tambah 72 boleh. Ya, ini kan hanya salah satu teknik cara penulisannya ya, sistematikanya. Ini cara pelan-pelannya begini. Nanti kalau kamu mau langsung boleh, tidak masalah. Oke, silakan diperhatikan ini untuk nomor 21. Dicermati dan dicatat ulang coba ya. Sebentar. Baik, kita lanjutkan ke nomor 23. Nomor 23. Di sini ada limas dengan titik puncak T dan alas ABCD. Keliling alas, di sini alasnya berbentuk persegi ya. Perhatikan, diketahui di sini alasnya berbentuk persegi. Alasnya berbentuk persegi. Keliling alas limas 72 cm. Panjang TP 15 cm. Ditanya volume limas. Ada yang bisa? Oke deh ya. Silakan. Jadi kan volume limas itu kan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, tapi di sini nggak diketahui berapa tingginya sama berapa panjang sisinya. Jadi yang diketahui cuma kelilingnya. Jadi kita manfaatin kelilingnya. Nah, kalau rumus keliling itu kan 4 dikali S, rumus keliling prisma. Rumus keliling persegi karena alasnya persegi kan. Nah, jadi sisinya berapa diketahui itu. Jadi kalau misalnya udah diketahui duluan kelilingnya, berarti 72 dibagi 4 buat nyari sisinya. Ya, untuk nyari sisinya 72 dibagi 4 sama dengan? Hasilnya kan 18. Ya, good. Jadi, Lalu? nah, berarti itu panjang AB dan teman-temannya itu kan 18. Nah, buat nyari tingginya, kita manfaatin sisinya kan. Alasnya udah diketahui 18. Tapi tinggi prisma kan nggak nyampe semua alasnya kan. Nah, jadi 18-nya kita bagi 2. Supaya kita tahu alas dari tingginya itu. Oke. Nah, terus berarti itu kan kita bisa manfaatin triple Pythagoras. Oke, triple Pythagoras. Ya. Nah, berarti TO sama dengan akar dari 15 pangkat 2. 15 pangkat 2. Ya, dikurangi sama 9 pangkat 2. Oke, ini 9 ya. Nah, hasilnya akar dari 144 kan. Oh, dihitung dulu. Akar dari 225 dikurangi 81.
Nah, hasilnya 144. Akar dari 144, 12-nya. Oke, Nah, itu TO, betul. Terus lanjut ke rumus volumenya. Kita masukin di sana volume 5 sama dengan luas alas. Luas alasnya kita, luas alas 5 kan rumusnya sisi kali sisi bagi 3, ya enggak? Iya, luas alasnya kan ini berbentuk persegi, berarti luas persegi ya. Luas Ya, perseginya, dikali 18. tulis dulu luas alas kali tinggi prisma. Berarti sini 1/3 kali, sini alasnya persegi, berarti sisi pangkat 2 ya. Iya. Jadi rumus volume prisma 5 perseginya 1/3 kali S pangkat 2 kali tinggi prisma. Ya, lanjut. Terus dimasukin angkanya, terus 1/3 dikali 18 pangkat 2 kali 12. Hasilnya 324 dikali 4. Karena 3 sama 12 bisa dicoret. Ya, Jadinya oke. 1296. Jawabannya A. Ya, bagus sekali dia. Good job. 324 tadi ya kali 4 sama dengan 1296. Oke, very good ya, benar sekali. Jadi kita harus cari tahu dulu panjang sisi alas. Ya, panjang sisi alas karena nih hanya kita punya informasinya adalah keliling. Jadi cari tahu sisinya dulu. Setelah itu cari tinggi limasnya, kita harus buat garis bantu TO. Jadi kita cari di sini buat segitiga TOP, siku-siku di O. Ya, jadi panjang OP-nya setengah dari sisi alas, ya, setengah dari 18 atau 18 bagi 2 sama dengan 9. Baru cari tinggi limasnya pakai teorema Pitagoras. Jadi 15 pangkat 2. Kenapa dikurang? Karena di sini TP adalah sisi miring. Ya, jadi untuk cari sisi siku-siku, sisi miring kuadrat kurang salah satu sisi siku-siku yang diketahui. Pangkatin 2. Oke. Dapat tinggi limasnya 12 cm. Udah masuk ke rumus. Nah, perhatikan anak-anak, untuk rumus volume 5 secara umum, volume 5 secara umum adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi prisma. Tapi secara khusus, kalau ini limasnya adalah limas persegi, anak-anak perhatikan, kalau kita udah tahu jenis limasnya, yaitu limas persegi, berarti rumusnya untuk volume adalah 1/3 kali S pangkat 2. Luas alasnya kita ganti pakai rumus luas persegi. Ya, jadi 1/3 kali S pangkat 2 kali tinggi prisma. Ya, jadi nanti kalau ada soal seperti ini, secara spesifik sudah diketahui bangun ruang sisi datarnya apa, misalnya limas persegi atau limas segitiga, silahkan nanti dicek kalimat di soal ataupun pilihan gandanya. Kalau Miss nggak ada 1/3 kali luas alas kali tinggi prisma, tapi adanya 1/3 kali S pangkat 2 kali tinggi prisma. Soalnya tentang limas persegi, ya udah benar itu dia jawabannya gitu ya anak-anak ya. Jadi perhatikan dengan baik itu. Jadi rumusnya secara khusus ditulis berarti, bukan secara umum. Ya. Oke, ini jawabannya A. Very good. Satu lagi, wow, waktu kita sedikit. Satu lagi nomor 27. Ini gimana? Ada pertanyaan tentang ini? Nomor 23. Sebentar, ini jam berapa? Oke, kita masih punya sekitar 5 menit. Oke, kita lanjut dulu ya nomor 27 ya anak-anak ya. Nomor 27, ada yang punya ide? Di sini ada bangun ruang gabungan. Perhatikan, gabungan dari balok dan limas. Memang dibilang sini prisma ya, tapi ukuran prismanya kan 10 kali 10 kali 6 ya, sama aja dengan balok ya. Jadi ini 10, tingginya 6. Lalu tinggi limasnya diketahui adalah 12 cm. Jadi luas permukaan permukaan bangun gabungan ini adalah apa yang harus kita hitung anak-anak? Kalau mau hitung luas permukaan, berarti kita hitung sisi yang di luar saja. Ya.
Setuju atau tidak? Kalau menghitung luas permukaan bangun ruang, berarti kita hanya menghitung luas sisi-sisi yang ada di luar di permukaan itu ya, di permukaan bangun tersebut. Berarti kalau dua bangun ruang digabung atau ditumpuk seperti ini, yang Miss garis arsir warna hitam itu tidak perlu kita hitung ya, Nak. Berarti di sini penyelesaiannya kita harus mencari luas balok tanpa tutup. Dan apa? Luas selimut limas atau luas bidang tegak ya. Luas selimut, ngerti ya kalau Miss bilang selimut ya. Selimut limas itu berarti seluruh bidang tegak pada limas. Ya, jadi ini yang segitiga-segitiga ini aja kita cari. Ya, jadi pertama kita cari luas permukaan balok, luas permukaan balok. Luas permukaan balok tanpa tutupnya. Gimana caranya? Kalau tanpa tutup. Berarti kan luas alas, ini ya panjang kali lebar alasnya. Kemudian yang samping kiri kanan, apa itu? Lebar kali tinggi kan ya. Ada dua kanan kiri, berarti 2 kali lebar kali tinggi, ditambah yang depan. Panjang kali tingginya ada 2, depan belakang, berarti 2 kali panjang kali tinggi ya. Hanya saja panjang kali lebarnya kita hitung 1 saja. Nggak usah 2, karena itu kan bukan di permukaan itu ya, di tengah-tengah itu sisi yang Miss arsir ini. Jadi nggak usah dihitung. Oke, tinggal masukkan di sini angkanya. 10 kali 10, tambah 2 kali 10 kali 6, tambah 2 kali 10 kali 6. Udah hitung lah anak-anak. 100. Mari kita belajar menghitung. 2 kali 10 kali 6, 12 kali 10, 120, tambah nih. 120 juga ya. Benar nggak? Jadinya 340 cm kuadrat. Itu baru baloknya saja, tanpa tutup ya. Sekarang yang kedua, luas selimut. Untuk menghitung luas selimutnya limas, kita harus cari tahu dulu, nah ini tinggi segitiganya berapa. Oke, Miss ganti warna dulu. Ada yang mau menjawab? Jadi ini kan dia punya bidang tegak bentuk segitiga, ya kan? Jadi ini harus kita cari. Ya, Leti silahkan. Oke, jadi sebelum mencari tinggi segitiganya, kita cari alasnya dulu. Berarti kan alasnya 10, berarti 10 dibagi 2 sama dengan 5. Oke. Lalu kita tinggal pakai teorema Pythagoras saja. 12. Ya, jadi ini 5. 5 dengan 12 ya. Berarti, aduh, sorry. Hapus semua. Oke, itu ya. Jadi berapa sisi miringnya itu, Letis? Langsung saja. Jadi kita pakai ini dulu. Ini 12, 5. Berarti sisi miringnya berapa, Letis? Bisa 12 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. Sama dengan 12 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 sama dengan 144 ditambah 25.
Itu di, Iya. Betul. ditambah 25 sama dengan 169 diakar menjadi 13 cm. Iya. Jadi ini 13 ya. Oke, kita sudah punya ini tinggi segitiganya sama dengan 13 cm. Jadi untuk luas selimut limasnya 4 kali luas segitiga. Ya. Jadi 4 kali alas kali tinggi bagi 2. 4 bagi 2, 2. Alas kali tingginya, alasnya berapa? Alas segitiganya? Situ 10 ya, sama kayak lebar balok. Jadi 10 kali tingginya adalah 13. Jadinya 260 cm pangkat 2. Langkah ketiga, totalnya. Totalnya apa? Tinggal 340 ditambah 260. Sama dengan 600 cm pangkat 2. Selesai. Jadi opsinya adalah B ya di situ. B, 600. Jawabannya B. Oke, demikian anak-anak pembahasannya. Wow, waktu kita sudah habis. Sudah lewat 3 menit. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kalau ada dua bangun ruang yang ditumpuk, itu kita cari luas permukaannya dengan cara menghitung bidang yang di luarnya saja. Yang di tengah, yang kena tumpukan, itu tidak usah dihitung bidang tersebut. Ya. Oke, demikian untuk pelajaran hari ini anak-anak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Boleh di screenshot sebentar, ataupun nanti kamu bisa ambil file ini di LMS Moodle ya. Miss akan upload di sana. Oke? Baik, disalin aja dulu jawabannya. Untuk caranya nanti boleh dilihat di LMS Moodle, di LMS Student ya. Iya, materi ini kan sudah kemarin kan presentasinya udah ya satu persatu. Bangun ruang sisi datarnya dari kubus sampai 5 segitiga. Nah, ini adalah gabungan. Ya, untuk soal nomor 27 ini adalah gabungan dari dua bangun ruang yang sudah kalian jelaskan waktu ini ya. Jadi nanti bisa aja prisma segitiga digabung dengan 5 segitiga mungkin gambarnya ya. Gimana juga nanti. Tapi yang lebih sering keluar ini balok digabung dengan 5 segi 4. Oke, anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Yang bisa paham, yang bingung siapa? Yang bingung? Misalnya yang bingung dulu. Yang bingung boleh kasih reaksi bingungnya. Seperti biasa. Yang ngerti boleh jempolnya. Oke, setidaknya ada bayangan, setidaknya ada bayangan lah, gitu ya. Oke, baiklah anak-anak. Oke, kita akhiri pelajaran kita hari ini. Nah, sebelumnya Miss ingatkan kembali tugas-tugasnya yang belum ya, yang dari bab 1 dan bab 2 yang sudah Miss share lewat wali kelasmu anak-anak. Di sana berupa tabel, ada warna putih, ada warna hijau dan orange. Tolong itu dikerjakan anak-anak kalau ada namamu masih di situ ya. Deskripsi tugasnya sudah ada di bawahnya. Ada tugas yang harus kalian kumpul dikerjakan langsung di Moodle. Ada juga yang kamu kirim ke emailnya Miss untuk tugas tambahannya ya. Tapi untuk remedi dan project tetap kirim di LMS Tunas Daud, sudah Miss buka aksesnya. Kemudian anak-anak sebagai PR untuk bab 3, silahkan buka nanti LMS Tunas Daud. Ada di sana topik bangun ruang sisi datar bagian PR. Nah, situ ada 15 soal benar salah. Jadi hati-hati baca soalnya. Waktunya 100 menit. Dan itu deadline-nya paling lambat tanggal 5 April sebelum jam 7 pagi harus sudah selesai dikerjakan. Jadi nanti pulang sekolah istirahat dulu lalu kerjain PR boleh, atau nanti besok pas libur dikerjain PR-nya juga boleh. Ingat hari Senin kamu harus membawa 2 benda di sekitarmu yang berbentuk bangun ruang sisi datar karena kita akan mengerjakan tugas project. Oke? Oke, itu saja anak-anak untuk kegiatan kita ke depan. Untuk LKS tugas proyeknya hari Senin baru bisa dibuka ya. Oke, kita akhiri pelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa.
Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kelas matematika. Selebihnya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan yang menuntun, menolong anak-anak dalam belajar dan berlatih soal sehingga anak-anak boleh lebih memahami materi tentang bab 3 ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan kehidupan kami tentang kasih-Mu di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa lagi hari Senin depan. Selamat memperingati hari kematian Tuhan Yesus dan selamat menyambut Paskah. Semuanya sekiranya diberikan kesehatan, kekuatan, dan Tuhan memberkati dan menyertai kita selalu. Sampai jumpa. God bless you.